Bagaimana kita tahu kalau Jens Raven berhasil mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia? Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah catatan positif karena bagaimanapun ia memang diharapkan bisa menjadi andalan buat Indonesia di masa depan. Dan jangan lupa kalau ini pemain merupakan rekomendasi langsung dari Sinteyong. Yap, apa yang dilakukan oleh Jens pada akhirnya membuat namanya ramai dibicarakan khususnya oleh media-media di Belanda. Sebab apapun itu, media-media di sana menjadi semakin penasaran mengapa banyak sekali bakat-bakat muda potensial yang pada akhirnya lebih memilih untuk membela Indonesia. Padahal dengan usia yang masih sangat muda, mereka sebenarnya masih punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Dan tentu saja selain Jens Raven, ada Mauresmo Hinoke, Leon Marks, dan juga Tim Geppens yang akan segera dinaturalisasi. Bahkan sebelum ini, nama-nama macam Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nathan Chu, dan pastinya Jay Ises udah resmi membela Indonesia. Belum lagi pemain seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Michel Gars, ataupun Tristan Gruyère yang masih sangat terbuka untuk bermain membela merah putih. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Jens Raven pelan-pelan mulai menunjukkan hasilnya. Semula banyak yang ragu apakah Jens yang statusnya bahkan belum berstatus sebagai pemain profesional alias ia masih pemain di tim junior bisa menjawab kebutuhan penyerang di timnas Indonesia. Akan tetapi coach Shin yang pernah melihatnya bermain secara langsung gak ragu untuk merekomendasikannya untuk dinaturalisasi. Dan emang bagusnya Jens ini ditempa dulu di level timnas kelompok umur sebelum akhirnya bisa benar-benar siap main untuk di timnas senior. Sebab biar gimana-gimana, umurnya masih 18 tahun dan bahkan menurut Coach Indra, ia datang terlambat ke TC Timnas U19 yang main di AFF gara-gara harus ngurusin sekolahnya dulu. Tapi secara umum potensi dan bakat Jens sebagai juru gedor pelan-pelan mulai kelihatan dari cara dia memanfaatkan sekecil peluang yang ia dapat dengan menit bermain yang terbilang singkat saat bersua Filipina. Selain itu, dari caranya bermain, Jens sedikit banyak mulai bisa memahami soal game plan Coach Indra yang sangat suka main lewat sayap kemudian cutback. Intinya, apa yang ia tunjukkan di laga versus Filipina adalah sedikit bukti jika adaptasinya bersama timnas U19 sejak Toulon Cup sampai AFF ini mulai memperlihatkan hasilnya. Lebih lanjut, debut Jens Raven di timnas U19 itu nyatanya juga mampu menarik perhatian beberapa media-media di Belanda, di mana mereka turut senang melihat Jens sukses mencetak gol pertamanya untuk Indonesia. Selain itu, beragam komentar positif pun juga ia dapat di postingan terbarunya. Sesuatu yang membuktikan kalau Jens ini sebenarnya memang dianggap sebagai salah satu bakat potensial di Belanda. Akan tetapi keputusannya untuk beralih jadi WNI di usia yang begitu muda membuat media di Belanda pun juga merasa heran. Sebab harus diakui, tidak mudah untuk beralih warga negara di usia yang begitu muda. Apalagi bagi mereka yang dinilai punya potensi untuk main membela timnas Belanda setidaknya dalam 5-7 tahun ke depan. Pemain-pemain seperti Nathan Chu, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jay Ises sebenarnya punya potensi untuk itu. Belum lagi Mauresmo Hinoke, Tim Geppens, dan Leon Marks juga menyatakan sangat senang untuk bisa segera jadi WNI. Bahkan Sam Ivel yang gak masuk rekomendasi Coach Indra tetap berusaha untuk bekerja lebih keras agar kedepannya ia bisa mendapat kesempatan membela Indonesia. Tentu saja, alasan para pemain muda tadi sangat berbeda dibandingkan pemain yang secara usia lebih senior macam Tom Haye, Shane Patinama, Sandy Walsh, hingga Kelvin Verdonk yang memang sulit untuk bisa tembus timnas Belanda. Nah, menurut Pak Erick Thohir sendiri,
Alasan para pemain muda tadi untuk mau membela Indonesia dan rela meninggalkan segala privilege yang ada di Belanda tentu adalah soal hati. Yap, gimana pun, kalau udah urusan hati dan cinta, maka segala hal bisa terjadi. Ya, jangan bilang munafik atau bla bla bla. Contoh paling nyata adalah Jesus. Dia ini sebenarnya adalah yang paling berpeluang besar bisa membela timnas Belanda. Apalagi jika nantinya tampil bagus di Serie A, serta usianya masih 24 tahun. Dan ingat, di timnas Belanda, back-back seperti Van Dijk, De Vrij, Dale, Blind, itu udah 30-an plus-plus. Artinya Bang Jai adalah sosok paling masuk akal yang bahkan di Italia digadang-gadang akan jadi salah satu back hebat. Namun ia buang semua potensi itu demi bisa membela Indonesia. Kemudian soal Jens Raven, dengan tinggi 189 cm serta udah main di level U21, kendati ia masih 18 tahun dan belum tanda tangan kontrak profesional. Permainannya di Dordrecht dianggap sangat menjanjikan. Dan dalam 5-10 tahun ke depan, Jens ini dinilai akan bisa tembus timnas Belanda dengan segala potensinya. Akan tetapi, saat ditawari pertama kali untuk membela Indonesia, tanpa pikir panjang ia langsung mengiyakan. Saya sudah melakukan kontak dengan PSSI, namun saya belum bisa berbicara banyak. Namun saat ini, mimpi saya adalah untuk membela timnas Indonesia. Saya mendapat banyak permintaan dan pesan. Saya harap itu adalah sesuatu untuk masa depan. Saya benar-benar memiliki hubungan kuat dengan Indonesia. Jika mendapat kesempatan seperti itu pada usia saya, ini bisa menjadi sebuah langkah yang indah bagi saya. Dan jika saya tak mengambilnya, maka saya akan menyesalinya. Ucap Jens Raven kepada media Belanda, dan deal, saat pertama kali ditawari membela Indonesia. Ya, pada intinya kita nggak perlu lagi mempersoalkan dan mempertanyakan nasionalisme para pemain diaspora. Dengan memilih Indonesia dan rela menjadi asing di tanah kelahirannya sendiri, udah membuktikan semuanya. Toh selama mereka perform di atas lapangan, serta menunjukkan komitmen untuk bisa membuat Indonesia naik kelas, ya tentu saja kita dukung dong. Kecuali kalau mereka datang dengan niat cuma pengen nambah followers misalnya. Ya itu beda cerita. Toh Pak Erick Thohir juga udah bilang, kalau siapapun pemain yang nggak bisa main atas dasar cinta untuk timnas Indonesia, ya udah cabut aja. Dan Pak Erick mempertegas, kalau mereka sama sekali tidak peduli soal uang. Dan emang Pak Erick bilang, mereka nggak dibayar untuk jadi WNI. Lantas gimana bisa kita menjudge mereka tetap sebagai orang asing, hanya karena mereka lahir dan besar di tempat yang berbeda? Kan picik banget gitu loh. Oleh karena itu sekali lagi hentikan narasi yang seolah masih menganggap pemain diaspora itu asing. Sebab jika udah menyatu membawa merah putih, ya mereka orang Indonesia. Lagi pula, kalau urusan timnas yang paling utama adalah kualitas. Jadi nggak ada urusan tega nggak tega soal siapa yang main. Pokoknya bagus ya main, kalau nggak ya berarti latihan dulu, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.